Oke guys, kita masuk ke materi berikutnya dari medan magnet. Sekarang kita belajar mengenai objek penghasil medan magnet yang lain, yaitu solenoida dan toroida. Nama yang cukup unik ya. Ini sebenarnya bisa dicari medan magnetnya melalui hukum Ampere. Nah, tapi kita langsung aja ya kasih rumusnya di sini supaya langsung tepat sasaran. Oke, pertama kita bahas mengenai solenoida. Apa itu solenoida? Jadi kayak gini kira-kira ilustrasinya. Jadi solenoida itu semacam lilitan spiral kawat ya, yang disusun seperti ini. Dan itu dikasih arus. Biasanya di dalam si lilitan ini itu dikasih bahan, suatu bahan gitu, untuk memperkuat medan magnetnya nanti. Konfigurasi lilitan kawat yang seperti ini biasa disebut juga dengan kumparan. Atau bahasa Inggrisnya coil. Ya, sebenarnya itu nanti bahan yang dililiti oleh si kawat ini itu berpengaruh pada perhitungan medan magnet. Biasanya untuk menguatkan. Tapi ini kita akan abaikan dulu ya. Kita abaikan sifat dari bahan ini. Jadi dianggapnya ini kosong lah, udara gitu. Si kawat spiral ini tidak melilit apa-apa kecuali udara ya. Dan juga kita mau tinjaunya itu solenoida yang ideal. Maksudnya ideal adalah solenoida kita punya panjang tak hingga. Ya, lagi-lagi nggak realistis ya, tapi ini adalah cara yang paling gampang. Kalau panjangnya tak hingga ideal itu nanti rumusnya jadi gampang banget. Oke, kita lihat ya. Kalau solenoida yang ideal itu nanti bagaimana perhitungan medan magnetnya. Oke, jadi untuk solenoida ideal, yang pertama adalah B-nya sama dengan 0. Kalau kita tinjaunya di luar. Di luar solenoida ideal itu nggak ada medan magnet. Sedangkan kalau di dalam solenoida ideal, B-nya rumusnya ini. B sama dengan mu 0 dikali N kecil dikali I. I-nya arus, N kecil itu adalah jumlah lilitan per satuan panjang. Ya, jumlah lilitan kawat per satuan panjang. Bisa dilihat di sini B-nya tidak ada variabel R, nggak ada variabel jarak. Artinya apa? Di dalam solenoida, medan magnetnya itu homogen. Nah, akhirnya kita ketemu nih, contoh kasus medan magnet yang homogen, tidak bergantung jarak. Di kasus gambar ini, ketika arah arus listriknya itu seperti ini, nanti B-nya di dalam solenoida akan homogen ke arah kanan. Ya, jadi homogen sama semua, tidak bergantung pada jarak. Nah, gimana cara nyari arah B-nya? Kok bisa tahu sih B-nya arahnya ke kanan? Itu nanti pakai aturan tangan kanan. Tapi beda lagi aturan tangan kanannya untuk yang solenoida. Nah, jadi seperti ini nih aturan tangan kanan untuk solenoida. Oke, bayangkan si solenoida itu sebagai si pulpen ini ya. Kita lihat di sini arah arusnya itu di depan solenoida arahnya ke bawah. Alias di depan pulpen ini arah arusnya ke bawah. Nah, arah arus ini jadi arah 4 jari kita. Jadi ceritanya gini, kita akan genggam si pulpen ini sedemikian sehingga arah jari kita, 4 jari kita itu sesuai dengan arah arus. Di depan pulpen harus ke bawah. Berarti gini dong, mau nggak mau. Kita pegang si pulpennya. Nah, jempol arahnya kemana? Bisa dilihat kalau kayak gini kasusnya, jempol harus ke kanan. Mau nggak mau. Ketika menggenggam si pulpen, itulah arah B-nya ke kanan dan homogen. Kalau arah arus di depan solenoida itu ke atas, berarti mau nggak mau harus begini ngegenggamnya. Kita genggam pulpen seperti ini, jempol kita kemana? Ke kiri. Medan magnetnya akan homogen ke kiri. Oke, jadi itu tadi cara mencari medan magnet pada solenoida ideal. Nah, kita coba lihat kenapa sih harus panjang tak hingga? Karena kalau panjangnya berhingga, nanti akan ada efek tepi. Ini mirip dengan plat sejajar. Ini dia, ini contoh solenoida yang tidak ideal, yang panjangnya berhingga. Kalau berhingga nanti di ujung si solenoida nanti akan ada medan magnet yang ngelengkung begini nih. Di dalamnya sih tetap lurus gini, tapi nanti di dekat ujung akan ngelengkung dan nanti di luarnya jadinya akan ada medan magnet, nggak nol jadi gitu. Nah, nanti pada prakteknya sebenarnya kita bisa aproksimasi pakai solenoida ideal, asalkan panjang solenoida kita, panjang kumparan kita itu jauh lebih besar dibandingkan dengan ukuran penampang si solenoida. Dalam hal ini kan penampangnya bentuknya lingkaran. Jadi kalau panjang solenoida lebih besar, jauh lebih besar daripada diameter solenoida,
itu nanti kita cukup sah menggunakan yang rumusan ideal gitu. Oke, itu untuk solenoida. Sekarang lanjut ke temannya, toroida. Ya, jadi ini adalah gambar dari toroida. Kalau kita lihat, toroida itu sama aja kayak solenoida, tapi dibentuk, dilengkungkan, supaya nanti jadi bentuk donat. Oke, jadi tetap strukturnya itu ada lilitan spiral kawat, tapi dibentuknya nanti kayak lingkaran gini. Seperti biasa di dalamnya tuh biasanya ada bahan. Cuman kita abaikan dulu bahannya ya, anggap ini kosong. Jadi kosong udara semua. Oke, itu ada arus I. Berapakah medan magnet pada titik ini nih, misalnya pada titik R dari pusat lingkaran toroida. Oke, ini dia untuk toroida. Pertama, kalau di luar toroida itu sendiri B-nya 0. Jadi mirip solenoida ya. Maksudnya di titik ini nih, atau di titik ini B-nya 0. Nggak ada medan magnet. Karena kan di dalamnya nih, di dalam lilitan ini ada, yaitu mu 0 Ni per 2πr. N besar ini adalah jumlah lilitan. Jadi berapa banyak lilitannya nih? Per 2πr. Jadi ini tergantung pada jarak. Dia nggak homogen. Di titik ini nih, misalnya di titik ini dengan yang di sini nih, ini beda gitu ya, dia nggak homogen. Dan kalau dilihat ini mirip banget rumusnya dengan kawat lurus tak hingga, cuma bedanya ada tambahan N besar jumlah lilitan gitu. Jadi ternyata mirip-mirip ya rumus medan magnet, dan selalu ada mu nolnya di depan. Nah, lalu arahnya gimana nih? Di kasus ini arah medan magnetnya di dalam toroida itu seperti ini. Di kasus gambar ini arah B-nya adalah dia akan muter-muter berlawanan jarum jam gitu. Lagi-lagi kelihatan ini mirip banget dengan kawat lurus tak hingga ya. Jadi dalam toroida medan magnetnya akan ngikutin bentuk dari toroidanya, yaitu lingkaran gitu. Gimana nih cara menentukan arahnya? Lagi-lagi aturan tangan kanan yang juga berbeda. Kita praktekkan ya cara mencarinya. Jadi mirip dengan solenoida, kita genggam salah satu bagian aja, salah satu segmen dari si toroida. Misalnya di sini nih, kita genggam dan kita bikin, berarti di depan ya, di depan si ini harus ke kanan arah arusnya. Oke, di segmen ini begini ya, kira-kira arah bentukan dari toroidanya. Kita genggam tuh harus ke arah kanan harusnya gini. Jempol kita kemana? Ke sana, ke kiri atas. Jadi dapat ya yang tanda panah kiri atas. Sisanya ngikutin. Arah sisanya tinggal bikin lingkaran aja. Karena kita tahu pasti melingkar kalau di dalam toroida. Oke, jadi itu tadi cara mencari arah medan magnet di dalam toroida. Oke, jadi dengan demikian bahasan mengenai medan magnet telah selesai. Semoga video-video yang telah diberikan membantu untuk pemahaman kalian lebih lanjut lagi. Jangan lupa like and subscribe supaya video-video kami bisa semakin bermanfaat untuk kalian semua. Sampai jumpa di topik yang berikutnya. Terima kasih.